Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yeremia 16 ayat 20. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini, renungan harian ini menjadi perenungan bagi kita. Sesungguhnya kita tidak dapat membuat Allah bagi diri kita sendiri. Mari kita perhatikan tulisan kata Allah itu adalah huruf kecil. Itu membuktikan bahwasanya Allah yang dimaksudkan adalah Allah atau ilah-ilah buatan tangan manusia. Mendengar, membaca ayat ini, saya teringat kepada yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka menunggu Musa membawa 2 loh batu dari Gunung Sinai, Bapak Ibu. Lalu di sana mereka menganggap Musa datang atau lama sekali di gunung itu. Lalu mereka dengan sangat antusias sekali mengumpulkan emas mereka dan membuat lembu tuangan, lembu emas untuk dapat buat menjadi Allah bagi mereka. Dan ketika mereka telah menyelesaikan lembu emas itu yang mereka buat itu, untuk mereka sembah, untuk mereka menjadi ilah bagi mereka, bagaimana reaksi Musa melihat itu? Sangat terkejut dan marah sekali. Sehingga kedua loh batu itu dilemparkannya kepada lembu buatan tangan manusia itu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak berkenan atau Allah sangat membenci orang yang membuat Allah atau ilah baginya sendiri. Tidak ada manusia yang dapat memuji dan memuliakan Allah dengan Allah buatan tangannya. Sebab Allah yang kita sembah dan puji itu bukan adalah buatan tangan kita, bukan hasil permainan pikiran kita, bukan hasil daripada logika kita. Tetapi Allah yang kita sembah dan puji itu adalah Allah pemilik mutlak kita. Dia yang mengendalikan kita, Dia yang memiliki kita. Maka ketika kita yakin dan tunduk kepada Dia, kita harus meyakini bahwasanya kita bukan pengendali atas Allah kita, tetapi Allah yang mengendalikan kita. Jangan dibalik Bapak Ibu. Maka ketika kita menganggap jawaban doa-doa kita seolah-olah Allah tidak mendengarkannya, atau ketika kita menginginkan ini Allah langsung melakukannya, kita menginginkan itu Allah langsung melakukannya, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah yang menciptakan kita, tetapi keinginan, hawa nafsu, dan hasrat kita Bapak Ibu. Maka saat ini jikalau kita yakin dan percaya kepada Allah, turutlah dalam rencananya. Jangan mencipta Allah atau ilah dalam dirimu, dalam pemahamanmu, dalam pengetahuanmu, atau bahkan mendewakan dirimu sendiri yang menganggap hanya kamu sendirilah yang benar satu-satunya di dunia ini. Hanya pemikiranmu sajalah yang benar, pemikiran orang lain tidak Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan kita menjadi orang-orang yang cerdas dan bijaksana, tunduk kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak kita sendiri. Lalu kemudian ketika kita mengambil bagian di dalam kehidupan ini, atau lebih banyak waktu kita untuk dapat bersama-sama dengan yang tidak penting, lalu ketika kita harus mengambil waktu dengan Tuhan, kita lalu cepat-cepat saja menutup hubungan atau bahkan kita tidak mau lama-lama dengan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang mencipta Allah atau ilah lain dalam hidup kita. Mari kita perhatikan saat ini. Enggak anak-anak, juga orang tua, bapak-bapak atau bahkan mama-mama saat ini sudah lebih banyak menghabiskan waktunya dengan handphone dan atau gadgetnya Bapak Ibu. Kita memahami bahwasanya terlalu banyak sekarang lagi anak-anak menghabiskan waktunya main game. Ketika diberikan PR dari sekolah, ketika diberikan juga kembali atau bahkan PR dari sekolah minggu dan lain sebagainya, terlalu berat menurutnya. Padahal waktunya dihabiskan untuk
untuk hal-hal yang tidak begitu baik, main game begitu. Orang tua juga demikian, tidak ada lagi waktunya untuk membaca Alkitab, tetapi ada waktunya untuk main skater atau main game atau main apapun itu. Saat ini Bapak Ibu, jangan-jangan kita telah menciptakan ilah atau Allah bagi diri kita sendiri, yaitu dengan menyenangkan diri kita sendiri. Kita lupa bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita lupa bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita terlalu asik untuk mengurusi keinginan kita dan hasrat kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, ingatlah Tuhan menciptakan kita bukan untuk dapat menciptakan ilah atau Allah di dalam diri kita sendiri, bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menciptakan kita supaya kita memahami dan juga menyadari bahwasanya hidup kita ini merupakan hidup pemberian Allah. Maka jangan pernah menciptakan atau membuat Allah atau ilah di dalam hidupmu sendiri, tetapi tunduklah kepada Allah saja. Tunduklah kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita, yang telah berkarya di dalam keselamatannya untuk hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, apakah kamu hidupmu ingin senang, bahagia? Maka lebih dahulukan, bahagiakan, menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan dirimu sendiri. Senangkan hati Tuhan dan melakukan kebaikan, pedulikan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, maka Tuhan akan melimpahkan segala berkat-Nya dengan kesenangan rohani, batin di dalam kehidupan kita yang berlimpah-limpah. Maka ketika kita asik mencari kesenangan semu di dunia ini, maka ingatlah, itu tidak akan kekal, itu hanya sementara. Tetapi ketika kita mendahulukan menyenangkan hati Tuhan, kebahagiaan, kesenangan yang kekal akan melingkupi kita. Selamat hidup di dalam perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi penyembahan bagi-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami, supaya kami tidak membuang waktu kami dengan percuma, dengan tidak bersekutu dengan Tuhan. Kami malas membaca Alkitab, kami malas membaca Bibel, kami malas memuji Engkau, kami malas datang ke bait-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang supaya kami tidak membuat Allah atau ilah dalam diri kami dengan kesenangan diri kami sendiri, tetapi kami tunduk dan takluk kepada kehendak Tuhan, karena Tuhanlah yang mengendalikan kami, karena Tuhanlah pemegang kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, supaya datang bersujud dan datang bersyukur kepadamu. Terlebih esok hari adalah hari yang Kau kuduskan. Biarlah kami menguduskan, menyucikan hati kami dengan datang bersekutu, bersyukur kepadamu di bait-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.